THR adalah hal yang paling ditunggu para pekerja atau karyawan setiap tahunnya. Biasanya, pegawai negeri sipil atau PNS sampai pekerja swasta akan menerima THR menjelang Lebaran Idul Fitri. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya THR itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep THR selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Adapun kepanjangan THR adalah tunjangan hari raya. THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. Istilah THR diperkenalkan Perdana Menteri dari Masyumi, Sukiman Wirjosanjojo, sekaligus Ketua Kabinet yang berkuasa kala itu. Kabinet Sukirman Suwirjo salah satu program kerja yang diusung kabinet ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pegawai dan aparatur negara, yaitu tunjangan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Buruh menjadi kelompok yang memprotes kebijakan tunjangan ini. Para buruh melakukan aksi guna menuntut kepada pemerintah supaya mengeluarkan kebijakan yang sama untuk perusahaan kepada para pekerjanya. Hal ini dilakukan sebab buruh merasa ikut serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Pemerintah lalu menerbitkan peraturan agar perusahaan bersedia memberikan THR kepada para karyawannya. Sejak saat itu, istilah THR populer di Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan resmi mengenai THR resmi dikeluarkan sekian tahun berikutnya sesudah rezim berganti. Ceritanya nih, pada Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/1994 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Peraturan ini menguatkan payung hukum para pekerja mengenai memperoleh THR. Saat masa reformasi, peraturan tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dengan salah satu isinya mengatur THR. Pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 dituliskan bahwa penetapan besaran tunjangan hari raya adalah 1 bulan upah untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, atau diberikan secara prorata untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 1 hingga kurang dari 12 bulan. Perhitungan prorata yang dimaksud adalah masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Sementara itu, upah yang dimaksud ini bisa berubah gaji pokok atau gaji dan tunjangan tetap, tergantung kebijakan yang dibuat perusahaan. Selain jumlah, batas waktu pemberian THR juga sudah diatur secara resmi yang perlu diikuti perusahaan agar tidak adanya keterlambatan. Perusahaan wajib memberikan tunjangan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan karyawan berlangsung. Selain itu, perhatikan juga bentuk tunjangan yang diberikan. Menurut Permenaker, THR diberikan hanya dalam bentuk uang dan menggunakan mata uang rupiah, bukan berupa parsel atau barang berharga lainnya. Dengan memberikan THR kepada pegawai, pemberi kerja juga sebenarnya akan menerima manfaat dalam bentuk peningkatan kinerja pegawai. Karena kinerja pegawai ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah imbalan dalam bentuk THR ini. Memberikan THR kepada pegawai merupakan cara jitu pemberi kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai. Menjelang Lebaran, kebutuhan pegawai akan lebih banyak daripada biasanya, sehingga wajar jika mereka membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan mereka, agar bisa merayakan Lebaran dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan teman-teman mereka. Bisa dibayangkan, jika pegawai di hari raya tidak mendapatkan THR, maka tentu pegawai akan sulit untuk memenuhi kebutuhan lebarannya. Akibatnya, kebahagiaan pegawai juga akan menurun. Ditambah jika ia melihat teman-temannya yang bekerja di tempat lain memperoleh THR sementara dirinya tidak,
maka akan timbul semacam perasaan diperlakukan tidak adil dalam dirinya. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.